Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam dimanapun kalian siswa-siswi SMP se-Indonesia yang kami cintai. Selamat berjumpa kembali dengan saya, guru mata pelajaran PPKN SMP Negeri 1 Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Pada kali ini saya akan menampilkan pokok bahasan PPKN bab 1 tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe di channel saya atas nama channel Mbah Pelangi MPD. Anak-anakku yang kami cintai, pada bab 1 ini, terutama kelas 7 SMP ataupun MTS, ini tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nanti dalam bab ini, bab 1 ini, kelas 7 semester 1 ini akan dibahas tentang yang pertama, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang ketiga, semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anakku yang kami cintai, kalian bisa membuka buku paket PPKN kurikulum 2013 seperti ini pada halaman 1 sampai dengan halaman 5. Ini pembahasan pada pertemuan pertama, yaitu tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anak, sekali lagi saya ucapkan kepada anak-anakku di seluruh Nusantara, selamat atas keberhasilan kalian menyelesaikan pendidikan jenjang sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah dan diterima di SMP atau MTS dimanapun kalian semuanya berada. Selanjutnya, setelah kalian masuk ke SMP, segera mempelajari PPKN bab pertama tentang tadi yang saya sampaikan, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali memori anak-anak semuanya tentang lagu Garuda Pancasila. Kalian tahu siapa pengarang daripada lagu Garuda Pancasila? Iya, yaitu Bapak Soedarnoto. Lagunya atau syairnya sangat menggugah sekali untuk mata pelajaran pada pokok bahasan perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara ini. Masih ingat lagunya? Ya, ini ya. Coba kita nyanyikan bersama-sama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Itu lagu Garuda Pancasila. Sebagai awal menggugah, kita belajar tentang perumusan dasar negara Pancasila. Anak-anakku yang kami cintai,
Sebelum kita membahas ke sana, mari kita tengok sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Awal Jepang menjajah Indonesia. Perlu diketahui bahwa kekalahan Belanda oleh Jepang pada Perang Asia Timur Raya itu menyebabkan Indonesia jatuh ke penjajah Jepang. Ya. Ibarat pepatah, lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya, tidak ada perbedaan. Dijajah Belanda, kemudian dijajah lagi oleh bangsa Jepang. Memang mulainya penjajahan Jepang setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Dan tentu saja ketika kita merdeka tanggal 17 Agustus 45, penjajahan Jepang berakhir pada tanggal itu. Itu ketika diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia. Anak-anakku, mengingat penderitaan bangsa Indonesia akibat penjajahan Jepang itu ada bermacam-macam. Di antaranya adalah pelaksanaan kerja paksa atau romusa. Rakyat Indonesia banyaknya dikirim ke Myanmar, Burma, Malaysia, Thailand. Untuk apa? Untuk dipekerjakan membangun proyek-proyek Jepang dan pembangunan dan pekerjaan berat, tetapi tidak terurus. Sebagai pekerja dia tidak terurus, tetapi dipaksa bekerja. Akhirnya kita ketahui dalam sejarah mereka banyak yang meninggal dan juga banyak yang hilang. Lalu selain pekerja paksa atau terkenal dengan pekerja paksa itu adalah romusa. Lalu yang kedua, akibat penjajahan Jepang itu juga ada pengambilan paksa, perampasan secara paksa oleh penjajah Jepang. Tentara Jepang itu secara membabi buta mengambil makanan, pakaian, berbagai keperluan hidup lainnya secara paksa dari keluarga-keluarga Indonesia tanpa memberi ganti rugi. Jadi mereka hanya seolah-olah seperti pakaian, keperluan makanan dan macam dirampok oleh penjajah Jepang dari bangsa Indonesia. Ini penderitaan yang kedua. Lalu penderitaan lagi adalah perbudakan paksa. Yaitu apa? Banyak para perempuan-perempuan Indonesia dipekerjakan secara paksa oleh tentara Jepang. Dipekerjakan sebagai apa? Mereka menjadi kucingkau atau ibun yanbu, ya. Mereka menahan dan memperlakukan warga sipil di kamp-kamp tahanan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, sangat buruk sekali. Ini perbudakan paksa. Itulah penderitaan yang sangat kejam sekali yang ditimpakan oleh penjajah Jepang. Ternyata Jepang lebih ganas atau lebih kejam dibandingkan dengan penjajah Belanda. Padahal sebelumnya kita tahu bahwa dalam sejarah Jepang bersemboyan yang dikumandangkan oleh penjajah Jepang itu, dia bersemboyan bahwa Jepang adalah pelindung Asia, Jepang adalah pemimpin Asia, Jepang adalah cahaya Asia. Akan tetapi kenyataannya apa? Kenyataannya menunjukkan bahwa Jepang meneruskan penjajahan Belanda di Indonesia. Yang tadi saya katakan, bahkan apa? Bahkan lebih kejam dan sangat menindas. Anak-anak, akhirnya ketika Jepang masuk ke Indonesia tahun 42 sampai dengan beberapa tahun kemudian, lalu Jepang di Indonesia tidak bertahan lama. Karena apa? Jepang ini kan dalam Perang Dunia Kedua itu melawan sekutu. Sekutu itu siapa saja? Kelompok sekutu itu adalah Inggris, Amerika Serikat,
dan Belanda. Nah, kemenangan Jepang di Indonesia tidak bertahan lama. Karena apa? Pihak sekutu melakukan serangan balasan dan satu persatu wilayah di Indonesia dikuasai Belanda, dikuasai lagi oleh sekutu. Ya, Belanda kelompok sekutu. Oke. Jadi satu persatu wilayah di Indonesia dikuasai lagi oleh sekutu. Akhirnya apa? Jepang memberikan janji kepada bangsa Indonesia, yaitu ini mulai pada pembentukan BPUPKI. Pada peringatan pembangunan Jawa Baru tanggal 1 Maret 1945, Jepang mendirikan Dokuritsu Zumbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat dengan BPUPKI. Anak-anak, apa sih tujuan pembentukan BPUPKI oleh Jepang? Karena kita tahu bahwa Jepang menjajah Indonesia, kok sampai membentuk BPUPKI. Ada dua hal yang kita cermati. Bagi bangsa Indonesia apa? Lalu bagi bangsa Jepang itu apa? Jelas, kalau bagi bangsa Indonesia itu mempelajari dan menyelidiki hal penting berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka dan tata pemerintahannya. Ini bagi bangsa Indonesia. Lalu bagi bangsa Indonesia lagi untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Lalu yang berikutnya mengkaji dan mendalami serta menyelidiki bentuk dasar negara Indonesia itu apa yang cocok guna kepentingan sistem pemerintahan negara Indonesia yang akan kita dirikan nanti oleh para tokoh-tokoh pejuang kita. Itu tujuan pembentukan BPUPKI bagi bangsa Indonesia. Lalu tujuan pembentukan BPUPKI bagi bangsa Jepang apa? Ya kan? Yang membentuk Jepang. Bagi bangsa Indonesia tadi. Nah, sekarang bagi Jepang apa? Bagi Jepang yang pertama, dibentuknya BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu untuk menarik simpati rakyat Indonesia, sehingga rakyat Indonesia mau membantu dalam melawan sekutu. Ya kan? Jepang kan mulai lemah ketika beberapa daerah, beberapa wilayah sudah mulai dikuasai lagi oleh tentara sekutu. Dia kewalahan, akhirnya dia membentuk BPUPKI, tokoh-tokoh diundang untuk dibentuk BPUPKI. Dan apa yang terjadi? Untuk menarik simpati rakyat Indonesia sehingga rakyat Indonesia mau membantu Jepang dalam melawan sekutu. Yang pertama, tujuan Jepang seperti itu. Lalu yang kedua, sebab Jepang mulai terdesak oleh pasukan sekutu dalam Perang Dunia Kedua, sehingga otomatis momen seperti ini digunakan oleh Jepang agar rakyat Indonesia, pejuang Indonesia mau membantu Jepang yang mereka menganggap bahwa Jepang adalah saudara tua, ya, mengaku Jepang sebagai saudara tua. Lalu sekarang pembentukan BPUPKI itu dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI dilantik pada tanggal 29 April 1945. Memang ada yang mengatakan Pak, BPUPKI dibentuk dan dilantik diresmikan pada tanggal 28. Tapi dilantik pada tanggal 29 April 1945. Sedangkan BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Anak-anakku yang kami cintai, maaf tapi yang sedikit, BPUPKI itu siapa saja yang duduk di dalamnya? Perlu diketahui bahwa jumlah anggota BPUPKI itu 69 orang. Anggotanya berapa?
anggotanya terdiri dari bangsa Indonesia dan juga bangsa Jepang. Nah ini, yang anggota dari orang Indonesia itu 62 orang, sedangkan anggota dari Jepang 7 orang. Maka disebut sebagai 62 yang dari anggota Indonesia ini, bangsa Indonesia ini dianggap sebagai anggota aktif, sedangkan 7 orang anggota dari Jepang dianggap sebagai anggota yang pasif. Ini jumlahnya 69. Setelah dibentuk, siapa sih pengurusnya? Siapa sih pengurusnya? Ketua BPUPKI ini seorang dokter dan tokoh ningrat juga, tokoh keraton juga, ya, yaitu Dokter KRT Rajiman Widyodiningrat. Dokter KRT Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat, ya. Lihat namanya saja, ini keturunan bangsawan, ya. Lalu wakilnya siapa? Nah ini, wakilnya ada 2. Satu wakil dari Jepang dan satunya lagi wakil dari Indonesia. Ya, wakilnya siapa di PKI ini? Yang pertama wakil dari Jepang bernama Ichibagase Yoshio, dan wakil yang dari bangsa Indonesia itu adalah Raden Panji Suroso. Nah, ya, namanya hampir sama dengan saya. Saya Slamet Suroso, ya. Ini wakil ketua organisasi BPPKI dari Indonesia, Raden Panji Suroso. Lalu sekretarisnya Pringgo Digdo. Ini pengurus yang lain jumlah 65 berarti, jumlahnya 69, pengurus intinya 4, berarti anggota lainnya 65. Lalu BPPK setelah terbentuk, mereka mengadakan sidang-sidang yang resmi dan sidang-sidang yang tidak resmi. Nah, untuk sidang yang resmi BPUPKI ada 2 atau 2 kali sidang, 2 kali masa sidang. Yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 itu membahas tentang perumusan dasar negara, yaitu Pancasila. Ingat-ingat, ya. Jadi pada sidang pertama ini membahas tentang rumusan dasar negara, tentang Pancasila. Yang kedua, pada sidang yang kedua pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Ini untuk apa? Sidang ini apa? Materi yang dibahas apa? Materi sidang kedua pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 17 Juli tahun 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Ya, rancangan Undang-Undang Dasar. Di sana, di dalamnya itu membahas tentang bentuk negara yang akan kita dirikan itu nanti bentuknya apa, dan pernyataan kemerdekaannya bagaimana, wilayah negaranya itu meliputi mana saja, batas-batasnya mana saja, dan kewarganegaraannya itu yang menjadi warga negara Indonesia itu siapa saja. Jadi pada sidang yang kedua ini membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Di dalamnya itu apa? Bentuk negara, pernyataan kemerdekaan, wilayah negara, dan warga negara, serta yang lain. Ini BPUPKI bentuk untuk seperti itu. Sidang pertama, sidang kedua. Anak-anak, jadi pada pertemuan pertama ini kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya bahwa penjajah Jepang dengan segala cara menguras kekayaan dan tenaga rakyat Indonesia, dan penjajah Jepang jelas menimbulkan
kesengsaraan dan penderitaan bagi rakyat. Dan berbagai upaya dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk meraih dan mewujudkan cita-cita masyarakat yang merdeka. Ini pada pertemuan pertama mengawali kalian semuanya duduk di bangku sekolah menengah pertama ataupun madrasah sanawiyah. Selain perkenalan dengan teman-teman yang lain, pembahasan PPKN adalah pembentukan BPU PKI. Anak-anak, untuk pertemuan pertama ini kita sudahi cukup sekian dulu, dan nanti kita akan teruskan dengan pertemuan yang kedua, yaitu bab yang bahas tentang perumusan dasar negara. Jadi setelah sidang PPK pertama kedua, pembentukan BPUPKI Jepang, caranya seperti itu. Lalu bagaimana nanti proses atau perumusan dasar negara bagi bangsa Indonesia yang akan menjadi bangsa yang merdeka. Sekian, terima kasih, dan sampai jumpa lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa subscribe di channelnya Mbah Pelangi. Dan saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.